Main biola karena biar be yourself. Biola. Oke deh. Masuk. Jadi Pribadimu ada yang kayak kok begini ya hidupmu jadi segini, ada star syndrome nggak mas? Maksudnya kan kaget kan mas? enggak lah. Aku cuma ngelihat orang lain lebih rendah. itu sombong. Tapi sekarang orang-orang tuh nggak suka gitu kalau aku ngelihat aku sekarang tuh terlalu sombong gitu. Karena dulu tuh bohongan, sekarang kenyataan. Jadi aku tuh apa ya, kayak ngelihat gimana kok agak lain ini punya teman berempat gitu. Aku aja ngomong sama tumbuhan aja salah paham loh. Jadi kalau ditanya keberapa aku 5 besar. Iya. Ya Allah harus validasi. Bukan. Tapi boleh minta tepuk tangan? Ngobrol. Ngobrol. Kalau aku bikin konten, itu suara serangga itu kenceng banget. Oh bentar. Diam! Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apalah ini? Dua 25 26 Februari. Kosong terus. 27 25 27. Kau ngapain pakai kacamata main HP? Silau. Kenapa? Gak usah kau kejar. Kau udah mau ngelonggarin kamera, mau ngejar, gak usah ngejar. Aneh. Dia nengok kau rupanya, gila. Biarin aja, gila pantas. Biarin aja. Aku pun kaget kok dia, wah ya Allah pantas. 26 Mei. Grup-grup aneh memang. 27 Mei. Full sampai malam. Sampai malam. Aku juga ini. Maret. Sibuk. 25 Sibuk. 27. Duda. Kegiatan kok ya status. Mas, Sibuk aja kalian 3 kuliah. Ngejar apa sih kalian? Ben, kamu ngejar apa? Nggak boleh nolak berkat, nggak boleh nolak rezeki. Betul. Lagian pun tahun ini Nani mau ada studi tour. Dia studi tour ngejar berkat. Kau apa sih? Kau enak lah kok. Rumah dikasih mertua. Aku Kami kan membangun. harus membangun itu Bukan rumahku. dikasih. Jadi Renovkan ini Ben. kalau awak masih harus membangun itu. Sebenarnya aku nggak apa-apa kalian sibuk. Cuman aja lah, bagi-bagi lah. Ya Allah, apa yang mau dibagiin? Lagian kau kan juga sibuk si Ben ya Allah. Kau kan juga Kau jadwal kau tuh padat kali. Kemarin ku tengok kau bawa Naomi lagi ke semak-semak, ku tengok. Aku lagi minum. Ada aja tingkahnya, ada aja kegiatannya. Mandiin Jason, bawa Jason ke kolam. Nonton konser, tidur kau nonton tidur konser. kau. Naik becak kok. Beca. Udah jangan kau ingatkan, itu kan job desk-nya dia. Dia itu lagi butuh pengalihan loh. Penting kali lah nengoknya. Udah aja. Daripada ribut mending kita ngopi dulu. Oke. Kopi aja, kopi. Kopi aja dulu. Itu bukan? Iya, udah kopi. Memang ya, kopi ABC susu ini selalu pas di setiap kondisi. Keren. Betul kali kalau itu. Kayak paduan kopi dan susunya tuh. Itu kerasa pas sekali. Emang nggak salah kalau kopi ABC susu ini menjadi kopi nomor 1. Jadi ingat ya, kalau aku butuh kopi, Ya kopi ABC susu. berapa lah kok sehari narik beca itu? Mana? 65 sumpah. 65 alhamdulillah. Nasi gorengmu mana? Nasi gorengmu. Ada. Jul, mana nasi gorengnya Jul? Kan kita kompak, bagi 4 aja itu. Iya. Enak kali. Di mana Mas? Nih nasi gorengnya nih.
Permisi. Loh, Ijul berubah. Jul. Aku kakaknya Ijul. Oh, kakaknya Ijul. Masih Ijul. Oh iya. Dia kenal Ijul ini. Kenal yang sama Besti. Ijul. Besti. Besti. Kok bisa kenal di mana? Kan syuting bareng. Syuting Mbak ini loh, yang kalau syuting adegan lari pakai stand in. Kesehatan. Iya, kesehatan. Pasukan bermarkah, ada siapa nih? Dodit Mulyan. Kacau bro. Mas Dodit, makasih udah main-main kesini. Kami ngubungin kamu loh, susah banget. Karena kamu di hutan. Iya, tinggalnya di hutan. Iyalah. Kok iyalah? Kenapa iyalah? Ya bangga aku. Emang kenapa sih kalau tinggal di kota, di perumahan biasa, ada apa sih emang, Dit? Ya aku so asik sih. Tinggal di hutan aja. Jadi Tapi kan sekarang udah nggak di sana lagi. Masih di sana nggak? masih. Masa mas? Masih. Masih ada yang ngurusin rumahmu yang di tengah hutan itu? Masih. Jadi paling nggak aku setiap bulan tuh seminggu aku harus di sana. Rasa bahagia apa sih Dit yang ada di sana? Digigit lintah. Kok digigit lintah rasa Iya bahagia? mas, tapi apa mas? Akhirnya memutuskan di hutan, rasanya tuh kenapa? Rasanya tuh apa ya? Aku jadi muda kembali gitu. Muda kembali. Oh, karena di sana itu aku bisa trekking, naik gunung. Pagi aku selalu minum kopi. Bisa aja di Jawa satu emang. Masuk. Padahal tadi nggak ada arah kemana-mana. Nah Ben, kalau kau nanya ngejar apa sih? Coba, mending kau tanya ke dia, ngejar apa punya rumah di hutan? Nah itu makanya. Kayak maksudku, aku dulu rumahnya di hutan, ya kan? Kalau itu kan susah. Iya itu makanya. Tapi kan kita apa namanya, abis itu ya keluar gitu kan. Iya. Nah Mas Dodit udah bisa di luar malah ke hutan. Iya. Jadi kan dulu jadi guru, terus Oke. mendalami stand up. Oke. Terus di hutan tuh aku pengen mendalami klinik dan ilmu hitam. Mas, tapi betul sampai sekarang tuh masih ke sana? Masih. Bagus rumahnya udah direnov-renov sama Masih, dia. Ada oh, kamar-kamar. Ada kamar tamu. Iya ada kamar Loh, tamunya. itu kalau misalnya nih anak-anak gitu, Mas Dod kami mau dong nginep. Boleh, boleh. Raker boleh nggak raker? Ya jangan. Raker stand up Indo. Boleh, boleh. Keramaian mas, keramaian. Banyak banget. Janganlah stand up Indo. Dari kota ke rumahmu itu berapa lama? Dari kota Surabaya. Masih di Surabaya nggak rumahnya? Masih. Daerahnya Surabaya. Surabaya beneran terus yang di hutan itu. Surabaya beneran, Enggak, maksudnya emang dia ada punya Surabaya palsu. Ada Surabaya yang tidak beneran kadang di perbatasan kota ya bilangnya Surabaya kan gitu enggak. Kita yang di Surabaya. Maksudnya dia punya rumah di Surabaya. Oh bukan, ini yang rumah di hutan ini di mananya sih gitu? Jadi 2 jam dari Surabaya. Naik tol 1,5 jam, naik lagi keluar terus setengah jam gitu. Disebutlah daerah ini dengan sebutan nama? Apanya? Hutan apa namanya? Areal ini. Kan nggak pernah aku publish. Oh nggak boleh. Gonggong dong. Oke. Oh, dia takut Nggak, didatangi. Yang aku Betul. apa namanya penasaran tuh gimana pemilihannya? Kenapa Di situ? Iya di Iya, situ. iya. Kok bisa tahu ada di situ? Ya. Jadi aku tuh lihat di OLX. Serius? Oh, Di OLX. Ada jual tanah 2 karung. Tunggu dulu. Tunggu dulu Mas Dodit, maaf. Kamu lihat Alex, berarti kamu udah kepikiran ini pengen beli rumah bukan pengen beli hutan gitu atau beli gimana? tanah. Oh, beli tanah, oke. Tanah. Yang speknya itu bisa buat aku bertani insting orang Jawa ya. Oke, bisa luas nih, bisa luas lah. Oh, berarti secara keyword sudah seperti itu. Iya, lihat tanah gitu, wow, aku akan mencangkul. Kalau bertani kan butuh lahan luas maksudnya. Iya. Emang berapa waktu itu? Ya nggak terlalu luas sih, 7.000 meter persegi. Jadi 1 hektar kurang 3.000. Iya, Ya, ya. Jadi itu buatku udah cukup. Yang penting kita Buatmu udah cukup. Buat semua orang juga cukup itu. terus itu buat 10.000 orang cukup. terus aku lihat view-nya itu bisa ngelihat gemerlap lampu kota Oh, city view. Berarti ini di atas, Mas. di atas. Jadi dingin terus dikelilingin hutan karena itu SHM terakhir kan. Oh, itu SHM. SHM Apa itu maksudnya? Sarjana hukum. Bukan, Bukan, surat bukan. hak milik. Terakhir maksudnya apa itu? Kayak di hutan ini itu mentok tuh. gitu. Mentok. Setelah itu tanah negara. Tanah negara. Ngerti. Perbatasannya tenang. Batas paling luarnya lah untuk SHM. Ngerti. Betul. Banyak rumah di situ, Mas. Aku doang. Jadi Lihat itu setelah lihat toh Alex. kayak luasnya berapa, terus foto-fotonya, suratnya, habis itu kita survei
pakai mobil. Aku kebetulan kan ada mobil Double cabin, buat survei ke sana. Kalau ini lolos nih mobil ini udah aman berarti. Oh, sekalian itu menguji lah ya. Menguji aksesnya. Betul, buat material, buat pembangunan nanti gitu. Ternyata pada saat survei Oke. Oke. Dan itu kayaknya aku survei kayaknya 3 tahun deh nemu tapi jalannya nggak muat gitu-gitu. Lah emang nggak kabar-kabaran sama yang punya apa gimana? Bukan, maksudnya dia udah nyari bermacam-macam. Nyobain yang ini nggak Nyobain cocok. Ini tanah keberapa? Ya ada kali 10 atau 15 gitu. Loh, berarti udah banyak survei juga. Survei. Nah, kalau Ini aku masih nggak habis pikir, ada orang di OLX jual hutan gitu kayak mana? Ada. Jadi Jual ya tanah. tinggal Ya, tapi kan di hutan itu. Ya kebetulan di hutan. Tapi kita speknya emang harus dingin ya. Oh, iya, Jadi iya. itu nggak pakai AC gitu kita. nah itu kan 7.000 tuh. 7.000. Kekayaanmu yang lain apa lagi? Kenapa tiba-tiba? Kuda. Ya itu nggak kaya, kuda itu hanya ya kayak melihara sapi aja sama. Mirip. Satu kuda itu 200 ekor sapi. Enggak dong. Wong kudaku kuda delman. Oh iya. Yang dia itu dipakai narik terus pingsan. Ya udah saya beli, Pak. Serius. Kasihan daripada Beneran ini? Beneran. Daripada dibuat narik-narik hiburan rakyat gitu. Narik-narik hiburan rakyat. Delman tuh hiburan rakyat. Itu kan transportasi loh, Mas. Dulu. Iya, dulu. Sekarang di klakson kaget dia. Bahaya. Jangan. Coba di Jaksel yang macet gitu, di Klakson Mampang gitu. Underpass itu naiknya kan nangis dia. Iya, di klakson dia ayam gitu kan. Padahal dia kuda. Dodit mau nanya. Apakah rumah di hutan ini ada pengaruh karena dulu sang ayahanda adalah Polhut? Mungkin ya. Jadi aku akrab dari kecil emang akrab suasana hutan. Seneng sama suasana hutan tuh seneng. Ngerti, masuk akal sekarang. Kenapa? Dulu berarti Bapak dikasih kayak perumahan gitu ya? Perumahan itulah rumah dinas dinas. Bapak. Rumah dinas Bapak. Rumah dinas. Wah itu filmnya dia. Iya, teman-teman. makanya. Teman-teman nonton ya film Rumah Dinas Bapak di Google. Enggak tahu. Di Netflix kan ada. Di Netflix kan ada. Itu aku nonton itu. Tapi itu semua plak-kelip ceritanya, Mas. Iya. Iya ya. Iya. Jadi itu tahun 90-an memang rumahnya kayak gitu, mirip di film karena rumah aslinya tuh udah dirobohkan. Rumah asli yang dulu ditempati. Ya, yang dipakai syuting itu udah dirobohkan terus sekarang kita pakai lokasi syuting ya tetap di tengah hutan sih sama yang belum dirobohkan. Itu plek filmnya. Plek-ketip. Berarti kau mirip kali sama bapakmu. Bukan. Ya bapaknya. Masa Iya kan di film itu? Iya, dia bapaknya. Iya, aku jadi bapaknya. Iya, tapi kan memang anaknya juga, jadi ya mirip nggak apa-apa lah. Jadi kalau mirip boleh dong. Nggak apa-apa dong. Bapakku cuma lebih sehat gitu aja. Tahu dari mana? Tahu dari mana? Dari aktivitasnya. Bapakku kan patroli ke hutan jalan kaki. Pernah kamu dibawa waktu kecil? Pernah naik motor Trail. CB. Trail belum dibagi, trail itu di tahun 2000 baru Ada penjaga pembagian. hutan. Ya. Maksudnya kalau polisi hutan itu kan kalau yang dicerita Rumah Dinas Bapak tuh malam patroli gitu-gitu Betul, kan. iya. Pagi pulang. Mas Dodi tuh dulu gitu berarti kehidupannya, ditinggal bapak patroli Iya. gitu-gitu. Sekolah sendirian. Pokoknya kita di tengah hutan itu sendirian gitu, sekolah ya sekolah. Untung aku nggak dibawa kera. Kayak jagung kamu dibawa kera. Bentar nih kan Dodi sebagai anaknya polisi hutan nih, yang bapaknya profesi polisi. Emang ada kejadian apa atau ada tindak pidana apa dalam hutan tuh makanya selalu ada polisi hutan selain yang pembalakan liar ya? Ya itu kayak di hutan itu tidak boleh ada aktivitas warga. Nah, Sebenarnya Loh, aku kan bukan warga. Aktivitas kayak apa sih? Mural. Aktivitas mencari kayu. Mural di mana nggak ada tembok? ngemural pohon karet. Enggak dong. Ngemural pohon karet. 17 lomba 17 Agustus nggak boleh. Jadi nggak boleh ada aktivitas di hutan kayak nyari rumput, kayu bakar itu tahun 90-an ya. Oh, itu nggak boleh Mas ya? Nggak boleh. Ngangon tuh nggak boleh berarti. Nggak boleh. Nanti kan kayak sapi itu kan dia nggak milih pohon. Pokoknya ada pohon muda dimakan. Iya, betul. Makan kulitnya. Iya. Tiba-tiba mati kan pohonnya nanti. Ini untuk semua hutan atau khusus untuk hutan lindung? Jadi gini, hutan itu kan ada beda ya. Ya. Ada hutan yang dikelola sama perhutani yang bapakku itu. Ya, PTPN, Perhutani. Terus di sini ada di atasnya lagi ada hutan lindung. Cirinya adalah yang pertama itu hutannya itu homogen, jati. Itu yang
Yang perhutani. Yang perhutani. Pinus. Ya, ditanami tanaman sejenis. Nah, habis gitu yang Hutan lindung? hutan lindung itu yang heterogen itu yang beragam. Yang nyampur-nyampur. itu kalau sekarang kan kayaknya loh ya, itu kan di bawah Kementerian Kehutanan, kalau perhutani kan sekarang di bawah BUMN. Tapi kalau dulu zaman bapakku tuh Kementerian Jadi Kehutanan, satu. ya, kecuali PTPN. Berarti bapakmu tuh ngejaga dua-dua hutan itu berarti? Satu aja yang per peta itu. Jadi kayak bapakku itu sebutannya mantri bukan menteri ya. Mantri. Kalau di Nggak kami ada bilang mobil dinas, centeng. nggak ada. Iya, centeng. Buat tentang ya. Itu dia menguasai 600 hektar. Mengawasi 600 hektar. Oh, Job desk dia adalah melindungi 600 hektar itu. Iya, harus Berapa tahu orang? ada apa di situ. Berapa orang? 3, 4. Luas banget loh. Bentar, 3 sama 4 orang ini ganti-gantian jaga atau berbarengan menyebar? Ya, jadi satu kadang menyebar kalau ada suara. Karena kan Berarti satu orang aku jadi bayangin kayak gini, komplek rumah kita nih klaster misalnya. 600 hektar. Kan komplek klaster itu kan masih ada tembok tuh. Ya. Kalau hutan tuh nggak ada, Pak. Iya, maksudnya taruhlah ada perumahan luasnya 600 hektar. Nah, biar gimana 4 orang tuh? tuh, 3 orang, 4 satpam. 4 satpam. 4 satpam tuh, jam 12, jam 1, tank. Subuh udah yang terakhir tuh, tank. Betul. Jadi nggak tidur. Mau nanya, apa dulu perlengkapan keamanan ataupun perlengkapan pertahanan diri bapakmu untuk melakukan patroli? Itu, iya. Ilmu-ilmu kayaknya ya. Kayaknya iya. Ada ilmu gitu pasti. Ya kan, Mas? Soalnya waktu itu Nggak ada buah apa-apa di center toh. Parang pun parang. kayaknya orang dulu itu kayaknya ada ilmu-ilmu gitu ya. Yang bisa-bisa terbang-terbang gitu kan? Ya enggak. Jadi Sugar glider bapaknya. ini serius ini. Oke, ini serius loh. Serius. Ini belum pernah diceritain di podcast mana Iya, kan? iya. Eksklusif. Eksklusif. Bapakku kan meninggal 1 tahun lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya aku nggak bangga. Iya, tapi turut berduka, Mas. Oh iya. Ya. Bapakku meninggal tuh meninggalnya susah. Soalnya dirawat. Jadi nggak meninggal. Ya itu memang dirawat, bukan Iya. meninggalnya susah. Iya. Jadi lama gitu. Bukan, orang tuh kan soalnya Kita berharap apa gitu, fakta apa meninggal. Karena kan kalau biasa orang-orang dulu Iya, meninggalnya susah, iya. Itu ada ilmu di Iya, badannya. itu karena dirawat terus. Ya nggak apa-apa. Lemas sedikit ke rumah sakit, Itu lemas bagus sebenarnya. Berarti kan itu- panjang umur bapakmu. Tapi nggak gini. Udah mau meninggal tuh 6 kali bapakku. Oh, nggak jadi-jadi. Nggak jadi karena pas mau meninggal langsung dikasih oksigen. itu asumsi. Ya itu memang Itu usaha kita sebagai manusia. keluarga. Rumah sakit tidak boleh membiarkan tanpa effort, tanpa usaha. Dan menurutmu itu karena ada ilmunya? Ilmu kedokteran. Iya. Kukira karena papa punya ilmu. Berarti karena kau bilang susah ini, kau mengharapkan cepat berarti apa gimana? Enggak. Nah, jadi gimana? Jadi memang, tapi ini aku sih nggak percaya ya. Jadi ketika mereka itu kan dulu kendaraan terbatas ya tahun 90-an itu, terus bapakku itu orang yang kuat jalan kaki naik turun hutan gitu, bukit semua 600 hektar itu random. Jadi random dan 24 jam tuh mereka milih waktu untuk patroli itu random. Karena nggak bisa kita udah maghrib pulang yuk kayak pegawai bank. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus subuh mereka jalan itu random banget, waktu sama pemilihan wilayah itu random banget. Jadi mereka orang-orang yang kuat fisiknya gitu. Betul. Terus setelah tua mau meninggal itu ternyata dia susah banget meninggal selain dibantu alat-alat medis. Iya. Terus akhirnya ibuku, Pak, udah Pak keluarin gitu. Keluarin ngomong gitu. Iya. Bapak nganu punya Ngeluarin apa? Tapi kan sakit nggak pas ya. Dengan sakit. Pas sekarat dong. Oh, bukan, sekarat. bukan pas prima gitu enggak. bukan gereng dong. Bukan sekarat. Oh, sekarat. Oke, saya salah. 6 kali yo. Jadi kayak mau meninggal, besoknya minta makan. Mau meninggal gitu terus aku yang ke-6 Allah bohong lah. Meninggal. Makanan, Pak. Oh, ibu ngomong gitu. Oh, ibu ngomong gitu. Akhirnya dia mengeluarkan suatu gumpalan. Gumpalan kayak permen karet gitu. Dan itu dia itu memang nelan itu waktu zaman muda. Dari orang lain. Di depan mamamu makan, ibumu tahu. Sebenarnya enggak.
Tapi itu kan ibumu ngerti aja gitu. Dan memang adatnya orang dulu. Iya. Dia menelan itu, dan itu kan nelannya pakai pisang gitu. Oh, dicampur. Dan aku tuh nggak percaya bapakku begitu gitu. Wah, Sampai di detik itu. Jadi itu emang benda yang memang harus ditelan. Kalau Sekarang kamu kayak telan install software gitu. Tapi sekarang itu kamu telan nggak? Enggak lah. Tapi kan bagus loh. Buat kesehatan. Enggak lah. Buat Enggak. staminamu, Enggak mau. 600 hektar loh. Kau makan itu kok 700. Aku langsung daftar atlet pon. Terus itu dikemanain gumpalan itu dibuang? Dibungkus dengan kain putih gitu, terus kita cari sungai paling besar di kota itu kita. Dirilis lah ya. Ini juga memang ada ininya, apa namanya? Tata caranya. Tata caranya. Ada tata caranya. Karena mendiang kakekku juga begitu. Jaga hutan juga. Tapi dahak, ngeluarin dahak doang. Batuk memang sakit, batuk darah. Itu mah sakit. Jadi lama banget, lama Tapi banget. betul sesusah itu. Lama bangetnya berapa? Sebulan setengah itu dalam kondisi yang kayak meninggal tapi enggak kayak Udah kritis kan? kritis. Nggak bisa terus. apa-apa. Betul. Kalau dulu katanya misalnya yang susah meninggal, atap kan dibuka. Betul. Atap rumah dibuka. Itu makanya hujan. Biar masuk angin kan. Jadi kan kehujanan. Akhirnya Meninggalnya demam. Berkarat. Kedinginan. Meninggalnya demam. Pernah nggak kau ajak bapakmu ke rumah hutanmu? Kan dia pasti seneng. Pernah. Bukan seneng sih, kayak lebih ngapain sih di sini? Udah seumur hidup. Udah seumur hidup. Bapak kerja jalan 600 hektar supaya kita keluar dari hutan. Kau udah punya duit, kau beli rumah di hutan. Bawa lagi bapak masuk hutan lagi. Balik lagi Jati lagi bapak tengok. Apalagi nggak enjoy ya kalau diajak ya. Lebih ke trauma. Duh, kerja lagi. Otomatis subuh jalan lagi. Tapi bapak dulu seingatmu pernah ini nggak cerita? Maksudnya dia di hutan tuh suka cerita nggak? Maksudnya ada ketemu apa atau hewan buas atau makhluk gaib lah? Ya kayak gitu, kayak biasa ya. Jadi kayak orang gitu disapa, tiba-tiba nengok udah nggak ada gitu-gitu aja. Nggak se-amazing film horror yang Karena itu menjadi hal biasa. Jadi ya. Satu sih pertanyaanku, pernah nyasar nggak bapak? Enggak lah. Awal-awal? Tapi kan itu random mas. Mungkin ya, tapi nggak diceritain malu mungkin. Ya kita nggak tahu ya. Nggak tahu. Betul. Gengsi, ego bro, ego. Maksudnya pernah nggak dia sampai kayak 2 hari nggak pulang, terus dia bilang aku tuh memang Lagi berkorban berjuang untuk ini, negara untuk keluarga. nih. Rupanya nyasar sebenarnya. Mungkin nyasarnya ada rumah janda. Nggak tahu. Ada Nggak rumah diceritain ya. Tapi mungkin loh, bayangin aku kan di hutan Iya kan itu loh, kamu- 600 hektar itu dia bisa jalan tapi balik dengan posisi yang sama itu kan termasuk. Jadi kan memang kayak ada peta, dan setiap pohon itu kan dinomerin. Yang pohon gede-gede. Oh, jadi ada petak-petaknya. Iya. Jadi udah tahu lah ya. jadi kita ngasih tahu tuh enak itu di petak 9 pohon yang nomor ini gitu. Oh, gitu. Udah ada pelang Udah juga, ada. ulu jami, joglo gitu-gitu. Enggak mas, itu rambu lalu lintas. Iya, aku kan tinggal dekat ini, kebun PTPN, sawit, PTPN. Memang ada suka Betul. tulisan nomor di Petak-petak pohonnya itu. Ya, ada Iya. peta-peta. Berarti Mas Dut, masa Ya kecil. karena kalau nggak dinomerin, Ya, itu di nyasar. sana ada ini, di mana? Itu di sana. Di mana? Di sana. Dibilangnya lagi dekat pohon sawit, sawit semua. Sawit yang agak bengkok dikit. Bengkok semua. Mas Jadi Dut, aku pas kecil kan ada centeng, kami ngambilin itu sawit-sawit yang Brondol. jatuh, brondol, Iya. ngambil gitu. Sawit Kalau nggak juga. ada centengnya, Enggak, ditojok itu juga. dijual. dijual. Memang di Jakarta juga berondong dijual. Brondol, bukan brondong boy, brondol. Oh, Brondolan. Berarti Orientasinya brondong. masa kecil Mas Dodit kayak apa Mas? Kamu tuh punya teman main gitu-gitu juga nggak sih? Sorry, berapa banyak orang ini kan? Berapa bersaudara? 5. 5. Karena aku paling kecil, yang diajak di hutan tuh aku. Oh, Yang 4 lagi? Udah SMP SMA gitu, jadi di kota. Iya, di kota. Lagi mana masa kecilmu Mas Dodit berarti? Masa kecilku ya standar kayak anak-anak hutan pada umumnya. Gimana? Anak hutan nggak pada umumnya. nggak tahu kami anak hutan Jadi gimana. Ngobrol nggak sama binatang buas gitu? nggak ada. Paling yang buas itu bukan buas ya, liar itu paling kijang masih ada, terus apa? Ular. Ayam hutan gitu-gitu. Kayak tinggal di tengah hutan gitu, punya temen seumuran gak sih? Iya. Ada. Kayak jadi aku harus kalau mau main harus turun gunung gitu, main ke Berapa kampung. lama Mas? Jauh. Jalan kaki apa pakai sepeda apa? Jalan kaki. Soalnya kan terjal ya. Naik sepeda
Downhill. Habis main gini. Tapi kan Sejam ada nggak turun? Nggak ada. Setengah jam. Ya kayaknya 15 menit lah Oh, jalan. jadi kalau mau main sama teman seumuran 15 menit dulu merantau. Itu rumahnya yang 7 juta. tapi kan itu kan tadi ada 4 orang yang kerjanya sama bapak tuh nggak punya anak-anak yang sebaya samamu gitu. Enggak, kayaknya yang anak buahnya biasanya muda-muda. Anak itu buah. anak buah ya? Bapaknya Dandru. Terus yang kamu datangin ini siapa? Anak siapa? Orang kampung gitu. Warga Jadi, sekitar ya. Warga sekitar yang aku lihat kayaknya ada anak kecil nih. Oh kan aku kan sekolah di sana juga, Iya, teman iya. sekelas. Nah terus gimana kalau misalkan kau lagi nggak main, lagi di rumah? Bagaimana cara kau menghabiskan waktu? Ngapain? Kamu tahu ngerti batu kan? Batu apa? Iya. Batu. Yang di depan rumah. Iya. Ya udah mainan batu. Dibentur-benturin. Gimana nggak ada orang? Rental PS juga jauh. Nggak ada. Bro, belum ada PS dong tahun 92. Oh iya, lupa. TV aja masih yang pakai aki itu loh. Aki truk gitu terus dimasukin kabelnya. Sendirian banget. Sendirian banget dong. Mbak nggak ada mbak? Mbakku di kota udah. Mbaknya kakak. Maksudnya Mbak kalau di Jawa kakak ya. Iya, maaf. Maksud aku yang beres-beres. Kamu bilang mbakku pembantu. Maksud aku yang beres-beres. Parah Jegel sih. Nggak nyangka Jegel ngomongnya begitu. Gak mungkin juga ibu tiap sore kayak nemenin ayo main gitu kan. Sementara dia harus masak. Ibu kesibukannya apa? Ngapain? Ibu Lo kan bapak pergi. Ya, ibuku juga Main batu. support. Cuma batunya agak besar. Ibuku support pendidikanku. Oke. Jadi aku kan kelas 1. Contoh. Aku kelas 1 nih. Iya. Aku diajarin ibuku membaca. Ala ibu-ibu yang nggak sekolah. Jadi Kayak gimana cara ngajarnya? ibuku tuh paling sekolah kelas 2 SD paling. Iya. Terus? Habis itu aku ini Ani, ini Budi gitu. Diajarin itu terus. Aku tahu berdasarkan gambar Ani. Bukan berdasarkan kau kenal huruf. Enggak. Menghafal ya, Menghafal. Ketika perempuan lain ini siapa? Ini siapa? Bukan Ani gambarnya ini. Langsung ada cowok lain ada kumis sedikit, bukan Budi. Masa Bapak Budi? Ternyata pamannya. Namanya. Nah gitulah. Ya, karena pendidikan hutan Sampai ya. umur berapa di hutan? 2 tahun aku. Oh, berarti Satu rentang dinas itu kan 4 tahun. Oke. Jadi akhirnya aku bertahan 2 tahun dan aku resign jadi anak keluarga. oh bisa resign. Daripada aku main batu terus dan pendidikanku tertinggal, akhirnya aku pulang ke kota. Ya udah aku nggak ikut bapak ibu deh. Oh, gitu. Tinggal sama siapa? sama kakak Kakakku kan udah SMA gitu, udah bisa. Dan itu punya rumah sebenarnya di Surabaya. Rumah kalian Bukan di Surabaya, di rumahku itu dari Surabaya 7 jam. Jadi selatan 7 ke selatan Blitar. Oh beli. Oh, rumah lu di Blitar, Di Mas. Blitar. Sajane kau berarti wong Blitar. Wong Blitar. Lahir besar Blitar lah ya. Lahir besar di Blitar. Berarti bapakmu kau tinggalkan sama ibumu di hutan. Ya. Jadi Tarsan kau gitu. Oh, Aku berarti- mau berpendidikan, Bapak. Tapi yang berarti benar-benar ayah dan ibu. Kalau Iya. ayah lagi kerja kasihan dong ibu ya. Main batu lah itu main batu. Ada batu yang lebih besar. Mas Din, berarti secara kedinasan hutan 4 tahun itu pindah lagi. Pindah lagi. Pindah hutan lagi. Betul. Hutan paling jauh mana, Mas? Malang. Oh, Bapak pernah ditempatkan Malang di Selatan. Oke. Tapi di Jawa terus, nggak pernah keluar Jawa. Iya, yang di Jawa-Jawa aja. Kelas 4 SD udah ke kota Surabaya. Enggak, di Blitar, Blitar. aja. Di Blitar. Oh, Kelas tapi yang 4 di kota. SD tinggal sama kakak. Blitar itu apa sebutannya? Kota apa? Proklamator. Iya ya. Lahirnya iya. Karena lahirnya di Soekarno ya? Blitar, Bukan iya. Pemakaman. dimakamkan. Oh iya dimakamkan. dimakamkan. Nah, terus belajar biolanya nih. Iya, musik dari mana tuh? Itu kayak dari bapakku. Tapi polisi hutan. Iya, tapi ternyata bapakku itu bisa main gitar dengan proper gitu, Mas. Dengan bagus. Iya, enggak yang genjreng-genjreng Dengan aja. skill. Dengan skill ternyata bisa gitu. Kapan ngelihatnya itu? Sekali aja, sekali 2 kali gitu. Di waktu hutan itu? Enggak, pas pulang. Oh, pas pulang dari hutan Maling di rumah. jreng banget gitu. Oh enggak, maksudnya ketika dinas jadi di hutan itu apa di kota? Paling jreng. Bukan maksudnya. Kenapa kamu tebang itu? Ting ting ting. Ya. Ting, ting, Jangan dong. Yang tadinya kabur jadi berhenti. Iya. Wih, bagus.
Jadi darah seni itu dari bapak. Ya, bapakku kadang, Pak, itu pelajaran kesenian SMP kan. Kayaknya aku ada pelajaran gitar deh. Oke, aku potongkan pohon dulu, aku buatkan gitar. Nggak tahan dia Ayo untuk beli. berkomedi. Nggak tahan dia untuk berkomedi. Nggak tahan deh. Ya udah, ayo beli gitu. Dibelikan terus Beli pohon. Tetap. Terus dibentuk gitar. Dibentuk gitar. Beli gergaji. Pohonnya harus kapok tuh. Pak, lama Pak. Jadi akhirnya dia di toko itu bapakku ting ting Bengawa Solo ting mainnya keroncong itu Emang loh. jago. Keroncong Bisa, skill Bang. dong. Oh. Kan ada ngocoknya beda terang gitu. Bentar dulu, waktu di hutan berarti ada gitar di rumah. Enggak ada. Oh, enggak ada sama Nggak sekali. ada. Tidak menunjukkan bahwa bapak ini jago musik nih gitu. Enggak. Bapakku aneh banget. Jadi Cuman ngehnya kapan dong? enggak dia? pernah cerita nyasar. Bapakmu aneh banget. Nah, kamu pikir kami anggap lempeng-lempeng aja. Jadi kayak itu loh, bapakku aneh banget, gak pernah nyasar. Kenapa orang gak pernah nyasar, aneh buat dia? aku nggak pernah kok kayaknya komunikasiku sama bapakku tuh jauh gitu. Karena kan aku tuh anak kelima dari 5 bersaudara. Dan aku sama bapakku tuh nggak akrab gitu. Ya laki-laki sama laki-laki lah. Iya, laki-laki selain laki-laki dan laki-laki dia di hutan terus aku mainan batu. Jadi frekuensinya beda Iya, ya. iya, betul. Jadi ketika itu aku juga nggak kepikiran, Pak itu kunci apa? Enggak, lah ntar aku juga bisa gitu. Iya. Jadi iya. banyak informasi yang aku tuh Nggak dapat dari bapak. nggak dapat dari bapak. Terus ketika aku mau camping kelas SMA kelas 1 aku mau camping di gunung gitu sama bapakku bener-bener dilarang dan akhirnya aku kabur dari rumah. Seminggu kemudian aku pulang dalam kondisi gembel. Karena apa? Di gunung ternyata susah kan. Oh di tidak, gunung. iya, maksudnya tidak dibekali pengetahuan itu ya. Dan bapakku tuh melarang karena dia itu sangat tahu kondisi gunung. Sangat tahu banyak faktor yang membuat itu berbahaya. Dia tidak mau anaknya cedera atau terluka atau kenapa-kenapa. Karena dia sangat ngerti karena keterbatasan komunikasi tadi dia nggak sempat menjelaskan itu. Jadi dia pokoknya nggak boleh gitu. Langsung final nggak boleh aja, Nggak bukan boleh. dijelaskan kenapa jadi tidak boleh. Padahal bapakku itu kayak orang yang megang izin pendakian gitu-gitu. License-nya punya semua. Jadi dia ngerti gitu kenapa nggak boleh kalau kayak sekarang cuaca ekstrim kan banyak pohon tumbang, mendaki, dar meninggal, kan bisa. Iya benar. Tapi maunya Dodit tuh, Dodit kamu ke sana bulan kapan? Oh bulan segini. Aduh nak bulan segini Nah, tuh. harusnya gitu kok. Di gunung ada bladidu. Iya. Maunya gitu. Harusnya gitu, tapi udah kan meninggal kamu ya juga, udah. Tapi kan kamu SMP pada masa itu mungkin ya. SMA kelas 1. Mungkin pelarangan itu mungkin karena bapak juga nggak pernah ngelihat kamu yang maksudnya yang gimana-gimana ke gunung gitu-gitu Kamu kan. juga di gunung cuman bisa main batu gitu. Tapi atau ada pikiranmu dulu waktu SMA itu, aku kan pernah 2 tahun di hutan. Jadi kayaknya aman-aman aja nih. Kan kayak dulu tuh kegiatan keren tuh ngeband naik gunung. Iya, 2 itu. Betul. Iya. 2 itu doang kayaknya. betul. Ya. Makanya Jokowi naik gunung. Boleh. Biar keren. Semua juga. Rachel siapa? Wendy Walter. Wendy Walter juga naik Bukan gunung. kita ambil angkatan Mas Dodit lah, kan Pak Jokowi. Angkatan dia. Sapu tadi udah kusapu. Udah Jauh ya? kusapu tadi maksudnya. biar netral. Soalnya ada foto Pak Jokowi keren banget di gunung. Iya, Wendy Walter juga banyak fotonya keren naik gunung. Tapi nggak seangkatan Mas Dodit. Orang-orang itu personil dewa pada Mapala juga itu. Nggak mau terlibat boy. Oh, berarti itu apa? Ini, kalau ini pertanyaannya lumayan. Sampai pada akhirnya kok akrab nggak sama bapakmu sampai bapak mau meninggal? Akhirnya setelah aku stand up masuk TV itu akhirnya akrab sama bapak. Jadi dulunya kan bapakku sulit informasi, akhirnya sering berbagi gitu. Dan aku bersyukur waktu aku masuk TV itu bapakku sudah tua. Kenapa? Aku takut diajak party. Lah, Siapa tapi tahu, siapa saya bentar sebelum masuk. Siapa tahu? Ya, sebelum masuk TV ini Dodit. Kamu kan sudah menjadi Iya jadi boros pengeluaran ya. Iya. Bapak pengen karaoke le. Gak bagus. Kamu kan waktu itu sudah menjadi seorang guru. Sebelum stand up. Betul. Yang mana itu menurut orang tuamu, wis nak ini sudah bekal hidupmu, jalanmu, takdirmu, ini udah enak pol jadi guru. Aman hidupmu. Enggak ya, aku selama kecil sampai dewasa itu aku selalu nurut orang tua. Iya. Kamu
Sekolah. Jadi guru. Nggih. Pak, aku kuliah ngono. Tapi yang paling murah guru. Ya wes. Oke, itu kan paling jurusan paling murah. Nggak tahu sekarang ya. Kayaknya masih. Tapi kan keresahanmu memang gitu kan, gaji guru dulu murah, terus guru musik. Bukan, aku tadi nanyain, apa bapak ibumu nggak marah gitu? Kamu udah guru, udah wes ini aja tenang, ini hidupmu, ini aman. Ngapain kamu coba-coba stand up? Nggak jelas, waktu awal-awal lagi. Kagetnya kayak nggak orang jantungan nih. Misalnya jurusan kuliah itu pilihan sendiri atau orang tua? Orang tua. Apa jurusanmu Mas? Keguruan? Aku mau keguruan dan ilmu pendidikan geografi. Oke, orang tua tuh. Spesifiknya pendidikan geografi. Ya, karena waktu SMA itu aku suka naik gunung, makanya aku beli rumah di hutan, aku beli GPS satelit sekarang ya. Buat dulu tuh susah banget gitu, kita nge-map di gunung itu kan nggak mungkin, kita harus pakai peta manual, gitu navigasi pakai kompas, azimut, baik azimut dihitung, radiusnya berapa. Ternyata kita di sini gitu. Iya betul. Sekarang kan tinggal gini doang, titik, kita di sini. Gitu. Oh itu mesti. Bayangin, asiknya itu bayangin kita itu kayak nge-map di kota besar tapi di gunung, karena HP kita itu kalau di gunung mati. Iya. Jadi kamu kalau ngambil sini set hijau semua. Iya. Terus aku lihat apa itu tersesat? Enggak sih, aku nggak boleh sombong. Kompas tersesat beneran malah. Kompas sekarang kan juga canggih. Independen dan terpercaya. Live setiap hari. Aku suka Kompas. Enggak, tadi pertanyaanku belum dijawab. Lah, kamu stand up apa bapak mamamu tuh nggak marah gitu? Ngapain sih gitu? Jadi aku mau mulai stand up itu kan rahasia. Aku nggak cerita-cerita ke keluargaku. Oke. Dan aku anggap waktu itu stand up itu setara shuffle dance. Yang kemudian berlalu. Hanya kegiatan sementara. Iya gitu. Sampai akhirnya masuk TV dong, TV. Enggak, bentar, stand up-nya mulainya di mana tuh? Waktu itu di Surabaya tahun 2000 berapa ya? Bukannya... Jadi Bene waktu itu Suci 5. Ya. Suci 3. 3 dong. Suci 3. Oh, aku iya. Oh iya 3. Terus aku waktu itu aku mulai belajar gitu. Baru tuh. Bene tour, aku belajar. Oh, baru tour tuh. Surabaya. Oh iya. Suci 3 tour, pakai bis yang bisa tidur. Ya. Tapi emang situasinya lagi di Surabaya. Betul. Bukan ngajar di... Ngajarku di Surabaya. Oh, kuliahnya Solo, ngajarnya nang Surabaya. Ya. Sekolahan Bonapit, sekolahnya. Jadi aku memang orang yang berani keluar dari zona nyaman. Keren. Siapa guru? Berarti kalau sekolahmu bonafit, nggak relate dong kalau gaji guru itu murah. Sementara stand up-mu ngomong, wah jadi guru nggak worth it atau apa dulu. Jadi gini ya, menurut penelitianku ya. Oh, Pak Guru. Jadi kayaknya semua sekolah itu bonafit. Tapi kayaknya gajinya sama deh. Oh. Soalnya aku pernah naik motor, dulu motorku Supra X. Ya. Berarti rem cakram depan. Rem depan, terus yang ininya dilepas tinggal filternya doang. Yang tengah doang, tinggal tengah doang. Jus. Itu kalau aku pakai 10 tahun kayaknya mandul deh. Kayak kena angin filter katanya. Katanya itu nggak boleh, nggak recommended gitu. Akhirnya terus muridku tuh nanya, "Pak, ngajar di sini. Tak pikir motornya bagus." Dari situ aku langsung biasa aja, ya udahlah. Aku akan tetap mengajar. Jadi asumsi anak-anak itu kan mereka bayar mahal tuh. Iya, berarti gurunya mahal dong. Harusnya di-provide dengan oke, dapat gaji yang oke. Dari situ akhirnya murid-muridku nggak nuntut aku apa-apa gitu. Pak, ngajar biasa aja Pak, bebas. Kasihan orang miskin. Loh, tapi nggak, kamu tuh menurut kamu ya, dulu tuh kamu sebagai guru tuh guru yang asyik, killer, monoton, membosankan, atau yang selalu datang masuk ngasih kerjain, baca halaman sekian, kerjain LKS ini doang? Apa guru yang medok? Enggak, yang medok ya. Mas, semua di Surabaya kayaknya medok, ngomongnya Mas. gitu ya. Jadi aku karena fresh graduate toh. Medok ini kelamaan direndam gitu ngembang. Bukan, itu mie. Tapi itu medok kan? Betul. Iya. Oh, berarti kau di kalangan itu pada masa itu kan banyak guru-guru tua. Iya. Berarti kamu adalah guru muda. Aku guru muda. Fresh graduate. Fresh graduate, makanya aku ingin menerapkan pola ajar yang modern. Keren. Seperti apa tuh? Berbasic internet. Wih, keren banget. Pada teorinya. Pada teorinya, ketika mengajar, Pada pelaksanaannya? aku lebih ke
gitu-gitu aja. Malas ya kamu. Oh berarti sebenarnya nggak seneng ya? Maksudnya kan kuliahnya geografi, pelajarannya memang geografi, pendidikan, tapi disuruh orang tua ya. Jadi sebenarnya menjadi guru tuh bukan yang kayak aku pengen jadi cita-cita, bukan cita-cita ya. Jadi kayak bukan passionate. Aku tuh kayaknya memang nggak punya passion ya waktu itu ya. Jadi memang menjalani itu ya standar-standar aja, tapi aku semangat gitu. Oh, iya. Karena buat makan, buat hidup. Ya iyalah. Iya kan? Mau begal kurus. Dulu kan aku kurus banget. Iya, tapi buncit. Enggak dong. Aku waktu suci guru belum iya dong. iya. Waktu itu mau Belum begal. mabuk-mabukan waktu guru. Enggak pernah dong. Enggak pernah. Kalau minum tuh perutnya buncit, nggak ada orang minum Ya, kayak. nih aku nih tuh, aku mah tiap hari. Nah dia kan Ini mah nggak dari mulai dari kuping. artinya kan proses dia belajar stand up-nya Ketawa geli. terus ke sucinya kan sangat cepat. Pendek banget. Pendek banget gitu. Setahun doang kan berarti hitungannya. Enggak nyampe lah kan. Oh iya, ada audisi, Kan iya, kami iya. pas Suci tour katanya dia mulai belajar stand up. Abis itu kan Suci 4,5 tahun berarti Betul. kan. Nah itu gimana tuh maksudnya siapa yang ngajak Betul. open mic terus Oke. gimana belajarnya? Kenapa tahu persona? Karena katanya aslinya kau nggak kayak gitu. Kau yang persona di panggung itu beda sama aslimu. Aku aslinya gitu ya. Kalau dalam kondisi sidang skripsi, audisi Suci yang dilihat Pak Deindro, Iya. Mas Radit, terus dilihat penonton orang banyak yang entertain lampu-lampu gitu kan. Waktu itu Kompak Syuting TV lah. kan bagus tuh waktu itu. Weh, Iya. Nah, sekarang masih. Masih. Nah itu deg-degan Pak. Jadi itu muncul sendiri gitu, nggak ada. enggak Bukan dibikin. Jadi ngomong pelan itu tuh muncul sendiri. Itu buat mengatasi kepanikan. Ya biar lebih tenang karena kosakata bahasa Indonesia aku itu sedikit. Oh, banyaknya kosakata bahasa apa? Jawa. Jadi harus ngomongnya tuh pelan. Kalau Jawa bisa. Iya. Ditata. Pelan-pelan biar nggak keserimpet, biar panselnya dapat gitu. Betul. Nangis kita. Yang berani melakukan itu kan saat ini Nope. Iya. Berbahasa Jawa di Jakarta. Iya. Nah, kalau soal biola, gimana tuh proses berpikir? Kemunculannya. Kemunculannya aku mau stand up pakai biola gitu. Awal mula biola dulu lah. Ini dari negara mana tahun berapa? Nggak usah sesejarah itu. Oh, Iya, dan pilihannya biola lagi kan nggak pernah ada tuh. Ya aku main Kan bisa biola. harpa, bisa. Main biola karena biar be yourself. Keren. Biola. Oke deh, masuk. Jadi awalnya itu, aku kan ngajar tuh. Iya. Geografi. Fresh graduate Iya. geografi. Nah itu sekolah itu ekstrakurikuler kurang. Jadi guru itu untuk mengawasi guru ekstra, pembina kita jatuhnya. Oke. Pembina ekstrakurikuler. Terus akhirnya karena sekolahku itu menerapkan ISO. Apa tuh? ISO itu Bisa. itu ISO. ISO. Menerapkan bisa. Ya akhirnya aku harus kursus kompetensi yang Oke. ada piagamnya lah. Oke, sertifikasinya. Sertifikasi biar ya ini guru yang ngajar ini ada sertifikatnya Ya, kok. kompeten. Akhirnya Sesuai ISO. les biola Pak. Kamu les biola. Sebelumnya bisa. Ya dikit-dikit. Serius? Iya. Iya dong. Jujur. Kagetnya terlalu komedi modern gokil, Mas. Jujur, Iya dong. kira kalau itu biola itu udah dari kecil. Iya. Enggak gitu. Enggak ada orang di Oh, hutan dari kecil main batu. main batu kok. Wah, Tapi- Ani aja aku. Hah? Kok orangnya kok anak? Enggak bisa dong. Tapi Mas kan di antara semuanya kan kamu bisa gitar, bisa maksudnya untuk ngambil sertifikat gitar lebih gampang. Kenapa nggak gitar? Iya, Kenapa kenapa biola? Kenapa Karena biola? guru ekstrakurikulernya itu udah mayornya gitar. Oh. Biar aku Makanya ngambil Les biola. les biola. ngik. Nah, les biola akhirnya aku ngumpulin anak-anak. Jadi ini pesan ya siapa guru-guru muda yang lihat agak lain podcast. Jadi guru itu Kayak sambutan dari pemerintah ya. Guru itu harus selalu muda. Maksudnya Secara pemikiran. Secara pemikiran karena moto pendidikan kan long life education, belajar sepanjang hayat. Jadi artinya kita harus selalu mengupgrade diri kita gitu. Biar murid-muridnya itu nggak bosen karena murid itu kan selalu baru gitu. Iya. Setiap tahun baru. Gurunya kuno ya kan? Iya. Gimana dapat respect dari murid? Tapi menurut Bapak Dodit. Bentar, tepuk tangan dulu untuk
Jadi gurunya lah yang harus memudahkan diri. Memudahkan diri selalu upgrade ilmu. Bukan, enggak, maksud aku mikir. Dodit itu kan dulu zaman dulu tuh ada ini guys. Ada Zaman apa? Ada gosip. Gosip apa? Gosip dia ngelempar jas. Ush. Oh. Itu boleh dibahas gak mas? Boleh. Boleh ya? Boleh. Nggak, Di ini nyampe. belakang layar Iya, suci. belakang layar suci. Gosip kau tuh meluas sampai ke daerah. Katanya star syndrome. Betul. Lah, enggak. Kau jangan ketawa. Tapi Meluas ke daerah. Loh, iya. Lebay. Lo kok lebay Iya, Mas. tahu? Kok lebay mas? Karena kan kami dulu kan masih di daerah. Iya. Kami tuh mendengar Komik gosip daerah. Kami, kau. Kau. Tapi memang terdengar. Boris kan udah nggak di daerah ya, Bor. Iya. Jangan kami. Jadi juga daerah. jadi intinya. Nggak mungkin, dia udah suci 3. Iya, Ini kan yang aku empat. Kamu. Makanya jangan bilang Jadi kami. intinya gosip yang kami dengar di Dodit katanya di tengah suci 4 star syndrome. Bad Udah attitude. mulai melawan bad attitude Salah satunya gitu. adalah tiba-tiba potong rambut. Iya, terus tiba-tiba naruh jas nggak cocok malah ditaro gitu, Iya. bukan ngomong baik-baik. Suka ribet soal wardrobe. Iya, gimana apa sebenarnya yang kau pikirkan apa yang Jadi terjadi? potong rambut itu waktu itu kalau dilihat episode-episodenya itu rambutku kan waktu itu panjang tuh. Iya. Itu semua orang pada ngecengin, potong gitu loh biar rapi gitu. Oke. Biar keren lah gitu, Biar jangan keren. potongan besok. Iya, jangan kayak orang tuh. Asik. Oke. Nggak usah kesana-sana, ODGJ bilang ya. Nanti ODGJ, disomasi. dia waktu itu bilang gitu, jangan Oke. kayak gitu ya wes. Akhirnya aku potong Oke. apa ya yang modern itu. Yang Padahal keren. aku nurutin loh itu. Seret. Oh. Terus kemudian untuk masalah wardrobe, Nah, itu diprotes, ntar rambutnya ini diprotes sama mereka. nggak tahu aku. Oh. Tapi waktu itu semua tiba-tiba potong rambut rapi. Oke. Cuman Dodit yang rambutnya Messi hairstyle, yang agak-agak berantakan gitu modelnya. Waktu itu nggak aku mah rapi kok, namanya cupang KTW. Kata weh. Ya intinya Baru, rapi. nggak tahu. Intinya rapi, tapi kok kayak diprotes gitu. Ya, padahal disuruh. Lu tuh cukur-cukur kumis gitu biar keren. Oke. Akhirnya ada edisi makeover. Nah, untuk mau wardrobe kan akhirnya. Iya. Akhirnya wardrobe itu di situ ada suatu pernyataan bilang dari mbak-mbaknya yo bilang gini. Saya itu kepala sekolah dan kalian adalah calon talent. Katanya. Nah, aku itu waktu itu kan yang S1 jarang ya, anak-anak kan belum lulus. Iya. Kamu deh satu nih. Udah 5 tahun ngajar dong, aku udah Iya, udah berpengalaman. maksudnya PD. udah kompetensi gitu. Iya. Nah, dari situ aku udah mikir gitu. Kalau aku calon talent di pikiranku tuh udah masuk banyak apa namanya pernyataan gitu. Kalau talent berarti ya aku harus akhirnya di situ aku dikasih wardrobe. Oke. Jaket yang licin banget. Yang itu sangat oversize, yang bule aja muat. Akhirnya kan dipakai si bule Juniku. Bukan Chris dong, Jono. Oh iya. Jono Blue Shelter. Dia suci 4 ini. Bro. Boleh pikiranku Chris, Terus? padahal masih ada yang Nah lain. itu aja dipakai dia muat gitu. Ah. Aku udah ngomong ini kebesaran gitu. Ngomong ke 1 orang, 2 orang yang berkompeten. Udah itu aja lah. Karena waktu itu kan namanya talent search itu kan harus nurut toh. Iya. Nah itu kan ya sekarang pun harus gitu Ya, sebenarnya. bener. Lah terus kemudian, aku mikir kalau ini kebesaran, kemudian ini bahan yang licin parasit itu, yang anti air itu, parasit. parasit Iya, ya. Parasit tadi ngomong. Parasit dia nyerap darahku sendiri. Yang parasut. Iya, kan untuk main biola itu licin, Pak. Masuk akal. Nah, komik yang main biola itu kan cuma aku gitu. Iya. Gimana aku menjelaskan ke orang yang nggak ngerti teknis main biola? Bayangin yang pertama yang harus aku hadapi sebagai stand up comedian yang main biola adalah yang pertama harus ngapalin badanin beat. Iya. Oke. Yang kedua badanin nada di biola. Kalau secara teknis saja nggak mumpuni kan nggak bisa. Oke. Lagian kan tadi udah dijelasin, aku tuh calon talent. Talent tuh untuk masalah ganti baju kan gampang, kenapa nggak dikasih itu loh. Itulah background kenapa ya udah nih gitu. Aku nggak mau pakai jaket ini. Oh, itu yang Masuk terjadi. akal, itu yang Iya, terjadi. iya, Itu iya, yang iya. terjadi, itu benar-benar terjadi dan aku ya pengennya ya bisa bertahan sampai menang gitu. Iya, 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 iya. R.A. Raden Ajeng.
sebutan untuk laki-laki. Itu fenomenal. Fenomenal. Dodit Mulyanto menurutku anomali dan fenomenal untuk dunia. Karena bayangin kita belum tahu Suci 4 juaranya siapa, tapi dia tiap hari udah job di mana-mana. Betul. Sama satu lagi, Suci 4 itu dibilang Suci Dodit. Iya, padahal dia cuma peringkat 7. Kau Suci berapa tuh? 4. 5 no. Oh, peringkat 5 ya. Suci, ini nganu nih apa? Ada callback ya soalnya. Aku jelasin lagi nih. Ya. Kenapa emang ada permasalahan? Ada permasalahan apa ini? nih? Jadi ada namanya callback. Iya, Pras Teguh. Ya, Pras Teguh. Jadi aku bisa masuk 5 besar. Oke. Kalau si callback ini nggak menang. Pras nggak menang. Tapi kalau Pras menang, aku 6 besar. Jadi kalau ditanya ke berapa aku 5 besar. Iya. Ya Allah harus validasi. Bukan. Tapi boleh minta tepuk tangan? Ngobrol aja taruh itu. Ngobrol. Ngapain tepuk tangan? Otaknya itu. Apanya yang ditepuk apa? Otak dia ini memproses, tangan kanan megang sukro. Gerak kamunya. Mau nanya apa tadi ya? Tadi udah di ujung Minta tepuk tangan. Ngobrol aja. Tapi memang pada masa itu ya perlu diakui. Maaf. Perlu diakui satu Indonesia tuh melihat Dodit. Asli. Melihat Dodit. Jadi kayak orang tuh udah masa bodoh siapa juaranya, tapi season itu tuh season Dodit. Karena dia unik gitu. Dia kan pertama pakai biola gitu. Terus ngomongnya pelan tapi kita kayak nyimak kayak memulai dengan greeting selamat malam rakyatku. Nanti minggu depannya ganti lagi. Selamat malam masyarakat. Iya. Itu menurutku sampai Suci 6 pun kalau ada orang yang nggak tahu Suci, aku Suci Pak Kompas TV. Oh yang kayak Dodit ya. Selalu. Mas Betul. Selalu. Siapa juara Suci 4? Bang David. Runner up-nya Abdur. Ditanya, Suci berapa Dur? 4. Oh, yang Dodit. Nggak peduli sama yang juara. Betul. Bayangin lah, sefenomenal itu kamu loh, Mas. Di kampungku ada postermu. Mosok. Enggak, ini berlebihan. Mas, nggak percaya. Mas, tapi ya menurutku ya, kan semua itu tuh terjadi begitu cepat. Kamu juga, Tunggu dulu. Dapat beatnya, itu tadi pertanyaan, itu tadi yang mau kutanya. Apa? Yang ku bilang Abdur walaupun juara tapi tetap itu Ice. Boleh tepuk tangan. Ada orang nanya ke Abdur Suci season berapa? Dapat beatnya. Oh yang ada Dodit ya. Padahal yang grand final Dodit sama Abdur. Dapat sama Abdur. Itu Udah nggak usah diulang-ulang lagi, udah makan aja. Makan aja. Dapat beatnya. Makasih ya guys. Sini kan terjadi begitu cepat. Telepon Mas Oki. Pintu surga. Ini dari guru jadi stand up comedian yang menurutku bisa tembusnya tuh nggak cuma stand up comedy gitu, entertainment lah kita bilang, film lah apa semua. Pribadimu ada yang kayak kok begini ya hidupku jadi segini, ada star syndrome-nya nggak Mas? Maksudnya kan kaget kan pasti. Enggak lah. Aku cuma ngelihat orang lain lebih rendah. itu sombong. Itu sombong. Enggak ada ya? Enggak. Kagetnya apa Mas yang kamu rasain? Kagetku tuh kagetnya gimana? Kalau diajak kagetnya gimana? Di awal kan kagetnya gimana? Tahu nggak? Boleh nggak? Dia nggak boleh banyak kagetnya. Kagetnya tipis. Mana kalau nggak diminta kaget komedi moral gokil. Apa tuh tadi? Gimana kau nanggepin itu Mas? Orang minta foto. Dulu minta foto gitu, kayak ada pikiran pengen ludahin gitu. Astagfirullah. Enggak lah. Ayo ya biasa aja aku. Tapi aku kayak lengah dikit 40 ya. Sekarang 40. Iya 40 tahun ya. Ada yang banyak yang ngajak kenalan gitu aku ya. Karena terkenal. Aku pengen special show. Oh iya. Tolong dong. Tapi ini tadi mau kutanyakan. Kau kan udah jauh sekali sebenarnya dari stand up. Beberapa tahun kemarin kan. Terus tiba-tiba mau special show tuh apa triggernya? Emang iya? Ini mau spesial show dia? Ya aku pengen lengah dikit 40. Judulnya apa? Lengah dikit 40. Oh judulnya lengah dikit. Kau tadi itu ngasih judul Mas. Iya. Kami nggak ngeh, maaf kami kira kau ngasih informasi. Lengah dikit, 40. Lengah dikit 40. Aku pengen stand up gitu. Stand up yang sebenar-benarnya. Karena seperti kamu dulu waktu talent search. Ya, karena selama ini kan kita kalau stand up kan materi-materi corporate ya. Kamu. Iya, kamu. Wow. Aku pernah off air sama dia.
Ya Allah, enak kali dia materinya cuman ya berapa paling, tapi beres sudah pulang dia. Yang paling jualan persona dia sama Mongol. Ya. Personanya itu kita udah cinta gitu. Udah sayang. Udah sayang gitu. Tapi sekarang orang-orang tuh nggak suka gitu kalau aku ngelihat aku sekarang tuh terlalu sombong gitu. Karena dulu tuh bohongan, sekarang kenyataan. Sekarang udah real. Gak bisa aku orang Jawa yang makan steak. Enggak lucu. Oh iya. Lu emang bener makan. Tapi jangan marah-marah. Nggak tahu ya Mas Dodit sadar atau enggak. Aku kan lumayan dekat. Kita kan sering dulu kalau ke Jakarta kan main numpangnya ke kosan kan. Betul. Nah menurutku memang sudah berubah dari habit. Attitude-nya bahkan semenjak apakah nggak tahu ngaruh nggak yang ketika momen sakit drop itu? Wis, ngaruh bang, nggak ngaruh ya? Nggak ngaruh. Jadi itu akan dia pakai gini waktu jantungan itu kan aku orang Jawa paling ngetop. Iya makanya. Waktu itu. Jadi Jawa ngetop itu belum ada loh. Yang kena jantung. Iya. Sampai sekarang kayaknya sampai ya sekarang. Jangan lah. Ya sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat Karena kalimatnya dia untuk disapu nih. Jadi ada momen ini ya, kena jantung itu tuh jadi mikir apa gimana? Jantung yang pertama, yang kedua nih. Yang pertama. Jadi yang pertama itu kan yang paling mengagetkan. Kok bisa ya aku muda kok jantungan gitu. Dan aku dari situ tuh jadi berpikir gitu, kayaknya nyari duit itu yang santai aja deh. Buat apa sih lucu-lucu kaya meninggal gitu. Jadi akhirnya aku lebih ke santai aja gitu, nyari duit yang gitu-gitu. Gak usah terlalu yang kerja ngoyo banget pengen lihat teman-temanku syuting sampai subuh. Semua progres pekerjaannya tuh diupload gitu. Aku kan nggak pernah ngupload kerjaanku. Orang mungkin gak usah backsound sedih. Apa ini? Oh, musik backsound sedih ceritanya. Aku ulang ya. Jadi, aku nggak pernah mengupload pekerjaanku karena di situ selain aku mengambil pekerjaan. Bentar, maaf, ini kan bisa diediting aja. Nggak usah terlalu manual. Itu satu. Dan yang kedua, terlalu sedih kayak Sorry. Enggak, ini biar menyentuh. Iya, tapi kan diediting. Oh, diediting ya? Oke. Gak bisa menyentuh. Orangnya sombong. Gimana? Ya gitu. Jadi aku belum pengennya kayak nggak pernah posting pekerjaan. Memang nggak ada. Nggak. Aku mengupload pekerjaan itu kalau nggak disuruh sama emang SOW berkeperluan ya, SOW. Dan karena aku ngerti di status WA aku tuh teman-temanku tuh juga nggak kerja gitu. Jadi aku kasihan. Beneran sombong emang. Sama satu lagi yang kusikapi dari dia, nggak pernah posting kerjaan. Dari tadi kupikirnya nggak sombong. Rupanya emang sombong. Ada momen di mana nggak tahu pada ngomongin kayak kan cuman dia yang tidak pernah posting dia lagi kerja. Sementara yang lain kalau lagi off air posting, lagi ada syuting film posting. Dia nggak pernah posting lagi kerja, tapi tiba-tiba posting kuda. Tiba-tiba posting ada motor Harley. Jadi yang dia posting itu yang udah hasilnya. Nggak progres kan itu. Nyombong sih. Nggak pernah. Apa? Nah, iya. Terus urusannya ke stand up-nya? Ya itu nanti membahas banyak. Jadi kayak umur berapapun ditinggal orang tua itu tetap sedih gitu. Banyak hal-hal yang terjadi ketika momen itu. Tiba-tiba 40. Berarti ini rencana ini hanya satu kali show atau tour? Kayaknya spesial tour. Special show yang tour. Dia bikin istilah sendiri. Spesial tour gabungan. Kayak bikin martabak spesial telur, spesial apa. Ini gitu. Akan kick off-nya akan di mana, sudah boleh diumumkan, dikasih tahu apa belum? Maksudnya kota pertamanya di mana atau akan berapa kota? Pengennya di Surabaya dulu. Kota pertama Surabaya. Pokoknya kan tahun 2025 akan ada spesial tour dari Dodit Mulyanto. Yang stand up beneran. Janji bukan materi yang ada di YouTube. Tapi ada di Google. Ya karena kan dia ngambil pengetahuannya dari Google. Enggak, aku ngambil rayuan-rayuan di Google. Astaga. Enggak. Itu rencana startnya kapan, Mas? Lupa bulan apa ya? Mbak Cici bukan Bet. Oh iya benar. Bulan apa? Juni.
Juni. Berarti untuk informasi turnya nanti lihat di Instagramnya Dodit atau ada website tersendiri? Ada di Instagramku. Oke. Dia ini kayaknya nggak ngurusin. Dia ngurusin terima orang lain kayaknya. Dia nggak ngerti isi kepalanya. Aku tapi siap kok. Ada di Instagram Mas Dodit ya. Cek aja di Instagram. Kalau ada nanti websitenya pasti Aku nanti lewat Instagram. Aku beli tiket dan nonton. Ya, Aku juga pengen nonton. Yang Iya Jakarta. dong. Nggak usah aku malu. Loh, gimana sih? Gimana cara kau untuk melarang kami beli tiket? Tak Gimana? usir nanti. Ini security untuk Boris, pokoknya agak lain nggak usah mas. Lu gimana kami udah beli tiket? Kenapa kamu ngusir kami? Apa hakmu? Kami beli. Kok nggak Ini suka sama orang basah? buat masyarakat biasa. Tapi dengar, komik bikin special show itu adalah tempat ngumpulnya komik-komik lain. Oh iya toh? Iya. Di situ, dong. di situ loh komik-komik ngebacain materi yang spesial. Dek, materi cuma gini. Iya tuh. gitu. Udah ngomong-ngomong setan, punchline pasti ini. Nah, gitu. Jangan gitu, nanti jadi nggak jadi. Enggak lah, ini mungkin Nanti sebagai turku Surabaya, Ponorogo. Ya nggak ada kami ya. Ya kalian malu. Ngawi, Bojonegoro. Tulung aku. Enggak apa-apa lah, mungkin ini kalau nanti ada bikin sampai di Jakarta, di Jakarta. Bandung. Ini kita juga merayakan, ya udah kita datang ke acaranya dong. Comeback-nya Dodi. Makasih. Anak-anak stand up Indo pasti full support lah. Bro, aku jadi nulis beneran nih. Lah ya iya. Emang tadinya enggak? Ya cerita-cerita aja. Lebih ke meet and greet gitu. Sampean pemain drakor. Oke, aku nulis. Iya udah pasti. Jadi kita wajib tungguin ya. Ini aku juga kaget loh kamu mau spesial show. Wow. Iya. Lengah dikit, koma 40. Lengah dikit. Lihat di Lengah Instagramnya dikit, Dodit. koma. Iya. 40. Instagramnya Dodit Mulyanto yang followingnya Komanya 0. Followingnya. Pokoknya nggak usah. Followingmu masih 0 nggak sih? Enggak dong, banyak loh. Kita udah follow-followan loh. Oh iya, kan dulu followingmu 0 toh? Iya. Masa-masa star syndrome. Tinggal di hutan. Oh, tinggal di hutan. Dodit, tapi jujur ya Belum setelah di Jakarta. setelah hari ini kulihat kamu tuh sekarang lebih tenang. Iya. Lebih nggak gerusak-gerusuk. Kayaknya dulu tuh gerusak-gerusuk. Lebih dewasa dia Lebih sekarang. dewasa gitu. Ngerasa nggak Mas? Lebih langsing perutnya. Iya, lebih langsing gitu. Wes, Iya. perut ini Karena siap ya aku nganu kok sadar kesehatan tuh sangat perlu dan aku terganggu kalau waktu syuting tuh terlalu capek gitu ngos-ngosan makanya Sementara orang lain nggak sebegitu capeknya, tapi kamu kok capek banget aku gitu. tak banding-bandingin sama pemain lain, wah narkoba nih orang-orang. Enggak. Emang kamunya aja. Aku kurang jaga kesehatan. Iya. Kamunya. Jangan negatif ke orang dong. Iya ya, akhirnya aku mulai jaga kesehatan, mulai nge-gym gitu. Olahraga. Udah berapa turun berat badan lu, Mas? 5 kilo. Oh, 5 kilo karena program cutting jadi perut tuh hilang gitu. Karena Di green screen utamanya gitu? di sini. Bukan. Enggak dong. Bro. Dan juga katanya Dodi tadi ada cerita-cerita dari Ofer, sekarang pakai smartwatch itu benar-benar membantu sekali. Membantu biar minimal kaloriku yang terbakar sekian, berapa langkah, ini berapa pergerakan dan aku jatahku untuk berdiri setiap jamnya itu aku ikuti terus. Tapi ngerti makainya. Dikasih tahu orang. Tapi dampaknya apa setelah maksudnya mengikuti target-target di smartwatch, akhirnya yang dirasain? Aku jadi nggak pemalas. Dulu tuh aku suka tidur-tiduran. Karena merasa gampang capek. Karena ngerasa waktunya jadi orang sukses gitu. Kenapa harus capek-capek? Oke. Tapi ternyata menjaga kesehatan itu tidak bisa dibayar ke orang. Iya. Coba deh aku bayar olahraga buat aku, nggak bisa. Harus sendiri-sendiri ya. Karena olahraga memang nggak bisa diwakilin kayak ibadah kayaknya ya. Nggak tahu. Kayaknya loh. Jangan Ibadah pakai juga nggak kayaknya. ada. Nggak ada yang bisa mewakilkan. Kecuali meninggal. Ya, jadi makanya aku mulai berolahraga gitu. Emang kenapa apa yang mau kamu capai dengan kamu rajin berolahraga? Emang ada hobi apa yang harus bisa dicapai dengan kamu rajin olahraga dengan stamina kamu baik? Aku jalan kaki 40 menit dan karena aku awalnya terpaksa mengambil jurusan geografi, akhirnya kan aku jadi suka gunung. Oke. Ya, Kaitannya apa dengan olahraga? Akhirnya aku hiking karena olahraga biar aku happy di ketinggian. Karena di ketinggian itu nggak semua orang happy kalau fisiknya tidak mumpuni. Betul. Oh, jadi kamu tuh senang hiking, pengen di dataran tinggi, tapi kalau kamu nggak olahraga, kamu tuh akan setengah perjalanan ngos-ngosan lah, jadi capek. Dengan ini tuh kamu ke sana, happy sekali jalan. Jalan ya istirahat normalnya, terus kemudian bisa menikmati kondisi alam, nggak gampang sakit. Gitu. Tapi ini aku dapat informasi nggak tahu betul. Katanya ikut Boston Marathon ya?
Tidak benar. Tidak benar. Oke. Jawabannya kayak jawaban gubernur wali kota ya? Tidak benar. Kayak lagi debat capres ya. Saya nanya aja. Soalnya kan bakal ada Boston Marathon. Kirain tuh targetnya gitu-gitu. Aku pengen nanti cita-citaku goalsku six pack. Aku Amin. kalau gala premier gitu pakai jas yang terbuka gitu aja. Yang jasnya aja nggak pakai daleman apa-apa. Iya, pentilnya kesini. Jauh banget. Halo. Sini aja. Halo. Stand up comedy. Halo. Berarti Masih stand up. Mas berarti maksudnya sekarang yang kemarin akhirnya Rumah Dinas Sekarang Bapak yang jadi kemarin. film, Rumah Dinas Bapak jadi film. Kan itu bukan kamu yang direct, Iya. tapi tulisan dari kamu kan. Betul. Ada kesananya nggak? Ada pengen jadi director? Wah, nggak ada. Aku itu mendedikasikan diriku untuk jadi pemain film profesional. Oke. Jadi aku nunggu nggak ngeluh. Mau take berapa aja nggak apa-apa. Emang ada yang ngeluh? Ya kamu masa nggak tahu? Dia ngelempar ke kita. Apa tadi Cak? Boleh diulangi? Penjadi pemain film yang profesional. Iya. Yang nunggu nggak ngeluh. Iya, fisiknya kuat. Tapi ya jangan 2 kali 44. Jangan 2 kali. yang normal dong ya. Terus jangan, Dodit nggak apa-apa kok dilama-lamain ya jangan. Itu aku nanti setelah hiking aku belajar boxing gitu ya. Marahnya Dodit Mulyanto tuh apa sih? Aku yang nggak pernah lihat kamu marah deh. Nggak pernah, saya cuma nyantet. Enggak. Enggak, marahnya kamu tuh Pernah kalau nggak? apa? Pernah nggak yang Kelepasan gitu. Mungkin meninggalkan tempat ya. Karena aku kalau Menghindar. Pergi. Menjauhi konflik jadinya. Nggak mau menyelesaikan. Cabut aja dari situ gitu. lebih ke mandi. Biar adem toh. pokoknya cabut terus tapi Ya. mencari kesegaran, ketenangan. Nah, dulu kalau dulu ya kayak gitu. Jadi berarti habis kau ngelempar jas itu kau mandi? Show. Jadi nggak Perform dulu dia di segmen 4 atau segmen 3. Kalau sekarang kayaknya aku lebih ke mau ngomong deh. Dulu tuh nggak pengen ngomong gitu. Oh, dulu nggak pernah sama sekali. Kamu Nggak. pernah bentak orang nggak, Mas? Iya. Pernah kayaknya. Oh, pernah. Itu kru Kompas itu ya? Bukan. Jadi Dulu dia seringin dumel. aku membentak itu waktu aku di rumah hutan. Waktu aku bikin konten. Itu suara serangga itu kenceng banget. Oh, Ini- bentak. Diam! Dibentak. Terus diam nggak? Serangga Nggak. diam? Iya. Terus Karena makin kuat malahan. karena apa? Sampean pikir sampean Nabi Sulaiman bisa ngomong sama Tahu. Tuhan. Bentak jangkrik. Wadah. Enggak Diam. Krik. Enggak pernah ya, Mas? Makin jauh. Memang enggak pernah pernah ya? marah-marah gitu ya. Harusnya nggak. Dumel dia dulu ngedumel. Pergi. Sebagai orang Jawa paling terkenal, siapa ini teman Batak. atau Batak? Pernah ada nggak teman Batak? Ada. pertama. Aku dekat dengan orang Batak itu hampir sebulan itu Boris Bokir. Oh, Film pertamaku. Oke. pertamamu. Deketnya di dalam set, di luar set juga. Di dalam set. Di luar? Di luar bukannya Di luar masing-masing orang ini. Di luar masing-masing. Beda klub. Beda klub. tapi Pernah ketemu tapi say hello. Ketemu grand final? Ketemu grand final. Ketemu grand final? Ya, ada dikasih masukan. Bukan ketemu grand final kita. Ada yang mau nonton ketemu grand final. Siapa itu? Kamu kan? Ya Boris. Iya, Boris Karo? Bokir. Nggak ada. Boris Karo aja. siapa? Boris aja. Kan ada banyak yang mau nonton di grand final walaupun dia nggak Udah. masuk final. Banyak. Ini. Halo, dilihat ke sini dong. Pertanyaannya Lihat sini dong. Nah, jangan terlalu banyak membocorkan. Kalian sama-sama megang kartu as ini. Halo. komedi modern gokil banget. Apa kalian? Gak denger kok. Tapi Nanti maksudnya se-Indonesia denger. Nah, tapi itu kan kalau itu kan teman yang deket, yang benar-benar pertama kali punya kenal. teman Batak. Yang kenal pertama. Boris. pas di kuliah, ada, nggak pas ada. kuliah SD di kuliah. Enggak, di Surabaya itu jarang orang Batak ya. Aji Randa lah. Enggak ada. Dia itu Ya kayak nggak usah marah ya. dia baru aja itu masuk stand up itu. Iya, dia juga 2000 udah Oh iya, belasan. mungkin baru ya. Baru dia. Teman Ya kuliah Allah. juga nggak ada ya?
Orang Batak. Nggak ada. Boris emang. Boris. Jadi Polisi hutan nggak ada yang orang Batak. nggak ada. Ya itu jaga hutan Batak sana. Jaga hutan Batak. Jaga hutan Jawa juga. Berarti teman Batak pertamamu Boris. Dan menurutmu teman yang baik enggak? Boris baik. Jadi Boris itu Baik dalam hal apa sih? tidak apa ya? Maksudnya Bisa saling- Dewasa. Sama kamu difasilitasi gitu nggak sama dia? nggak pernah toh. Kayak misalnya pengen Boris makan enak di mana gitu. Dia ngasih tahu nggak? Ngajakin. Kan dia udah lama di ibu kota. Dia udah lama di Jakarta. Dia pernah nggak kayak Mas Dodit makan tuh enak di sini gitu. Kamu jadi Smackdown ini? Nggak pernah. Jadi aku hubungannya sama Boris itu ngobrol-ngobrol yang Deep talk, ngobrol aja. yang dewasa. Nggak deep talk juga. Pernah nggak sih kalian ngobrol tapi besok kalian lupa obrolan kalian itu apa? Nanya doang ini. Nanya doang. Kalian nih ngobrol. Yang di framing gua jahat Bukan pasti. ini ngobrol. Kayak ada momen besoknya Padahal mah kan ketemu di tengah ya. Ketemu tuh kayak kita ngobrol apa? Terus dia nanya gini, kemarin ada siapa-siapa aja ya gitu. Pernah gitu kan? Framing pasti tuh. Kayaknya setiap obrolan sama Boris gitu deh. Ini lagi, kok yo malah diiyain loh teman-teman bajingan loh ini. Ya udah, Mas Dudit. Setiap orang tuh kan journey-nya masing-masing. Punya jernih. Jadi beda-beda. Setiap orang punya jernih masing-masing. Oh, punya journey-nya masing-masing. Ulangi. Mas Dudit, semua orang tuh kan punya journey-nya masing-masing. Iya. Setiap orang bukan? Aduh, lama nggak syuting kita nih. Ya kan setiap orang. setiap orang. Tadi ini semuanya. Betul, setiap orang tuh punya journey-nya masing-masing. Keren. Maksud aku, Mas Dodit itu yang kita tidak pungkiri, aku yakin semua di ruangan ini adalah orang yang ngefans sama kamu. Cuman kita sempat kecewa ketika kamu dulu star syndrome. Dulu aku ngerasa kayak Dodit jauh dari komunitas, Dodit jauh dari hiruk pikuk kehidupan. Dia mau makar. Dia mau makar di stand up. Makar? Iya. Melakukan aksi Kok bisa? pemberontakan. Bikin komunitas baru. Kok bisa-bisa? Enggak bikin komunitas, dia pengen makar aja. Pengen bikin negara baru sendiri. Sejenis Mamat gitulah ya. Iya, pengen mamat gitu. Tapi dia untuk yang Jawa. Mamat Iya, untuk yang Jawa. Nggak, Untungnya nggak ada yang dukung. Nggak, tapi jujur waktu itu aku pernah terharu sekali satu momen. Aku Surabaya apa gitu. Yang jemput Dodit Mulyanto ke bandara. Naik sendirian. mobil double kabinnya itu. Sama Ford Ardit. hitam. Iya. Apa sama siapa tuh? Hilux. Sama Ardit. Iya, sama Ardit, sama Pras. Dan. Oh, Hilux waktu itu ya? Iya. Hilux. Aku aja, Mas Dodit, emang nggak ada anak Surabaya yang lain yang jemput? Enggak. Udah ini urusan aku. Dia loh, udah jauh, Suci udah jauh, dia udah star banget. Makanya orang-orang bilang, Dodit star syndrome enggak. Dia ini nggak tahu cara komunikasi kayaknya. Iya, kayaknya. Jadi aku tuh apa ya, kayak ngelihat gimana kok agak lain ini punya teman berempat gitu. Aku aja ngomong sama tumbuhan aja salah paham loh. Ngomong sama tumbuhan, salah paham. Gimana bisa miskom sama tumbuhan? Dia kan orangnya nggak ekspresif kan, banyak introvert lah, dia introvert ini. Kayaknya aku ngerasanya gitu deh. Tapi aku jujur deh, semua sangat menantikan Lengah Dikit 40. Kami pengen banget nonton ya. Tapi Mas Dodit, dari dulu guru, sempet di hutan, seterkenal ini, sepunya harta ini, sampai sekarang lihat Mas Dodit sekarang, lihat. Ngantuk kan? Apa prinsip hidup seorang Dodit Mulyanto? Prinsip. Yang kamu pegang dalam menjalani hidup. Sampai hari ini, Mas. Yang kamu pegang dalam menjalani hidup. Pasti kan berpikir lah namanya manusia. Kayaknya itu rahasia ya. Apa dia bilang? Rahasia. Semua rahasia, emang sombong. Apa rahasia? Nggak mau berbagi. Nggak ada. Nggak ada prinsip hidup. Nggak ada prinsip hidup. Pokoknya yang buat aku harta itu bisa habis. Tapi pendidikan tuh nggak bisa habis gitu. Makanya kita harus mengupgrade diri kita supaya kita bisa bertahan hidup dengan baik di dunia ini. Wah, bagus. Jadi mengupgrade diri, nggak harus soal ilmu ya. Soal kuliah gitu-gitu ya, bacaan, aktivitas. Dan itu juga yang membuatmu pada akhirnya kembali lagi untuk berstand up semua segala macam. Berarti kan kau ada kesadaran untuk kayaknya aku nggak bisa nih ada di kehidupan seperti ini.
Wih, keren banget kamu. Memang. Ya aku harus gimana coba? Pasukan jangan lupa nanti lihat-lihat ya ke Instagramnya Dodit Mulyanto ya. Itu lengah dikit 40. Ya, akan ada show terutama yang di Surabaya. Pastikan kalian akan mendapatkan tiketnya dan gak kehabisan tiketnya. Beli karcisnya. Buat yang di kota-kota lain tunggu perkembangan selanjutnya. Mentang-mentang 40 yang punya spesial show, beli karcisnya. Bukan, tapi Mukti itu selalu bilang tiket tuh karcis. Iya. Tapi beneran, nanti itu branding itu pakai karcis, lucu tahu. Lucu bener. Boleh. Beli karcis. Nanti pakai karcis aku. Jangan tiket, udah karcis aja. Iya. Beli karcis. Keren. Kayak layar tancap ya, kayak layar tancap ya. Dari keluar dari mulutku tuh. Nggak apa-apa, pakai aja. Oke, tak pakai aja. Pakai aja ya, Iya pakai. Dia isi nama aku kok. Iya. Pakai aman. Pakai aman. Oke kalau marah nanti tak handle. Oke ya. Orang karcis aja pakai aja. Aman itu. Mas Dodit terima kasih ya udah. Terima kasih Dodit. Mul. Sehat sehat. Terima kasih sudah diundang di sini. Sehat ya. Dan makasih loh kopinya enak banget loh. Kopinya Uwong loh. awet. Dari tadi angetnya awet. Terima kasih banyak ya Mas Dodit. Sehat selalu. Makasih. Lancar show-nya. Amin. Lancar turnya. Amin. Dan saya akan Gak usah boxing-boxingan. Oh, ini Kesehatanmu berlebihan. lebih penting. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Ada Abang. Ade abang tahu abang